Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah audit internal sesi ke-6 dengan topik penilaian risiko audit. Ketika kita di sesi 4 kita berbicara mengenai KOSO dan saat ini kita juga masih berbicara mengenai lanjutan dari filosofi KOSO. Salah satunya dikatakan di sini bahwa risk assessment merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor. Sehingga tentu saja auditor internal harus memasukkan hasil dari risk assessment ke dalam audit program untuk memastikan bahwa kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Teman-teman juga harus paham ya bahwa perkembangan audit internal saat ini di Indonesia sudah menggunakan risk-based audit. Sehingga kalau kita akan melakukan audit kepada divisi-divisi di dalam suatu perusahaan, tentunya berbasis risiko. Jadi, risk assessment harus dilakukan sebelum kita masuk ke dalam proses audit. Dan risk assessment merupakan tanggung jawab integral dan terus-menerus dari manajemen, sedangkan auditor akan memasukkan hasil dari risk assessment tersebut ke dalam audit programnya, ya. Jadi tujuan dari risk assessment di sini adalah membuat bukan membuat ya, tetapi artinya awareness karyawan terhadap beragam risiko yang terjadi di perusahaan dan apa yang menjadi prioritas serta keterbatasan dari daftar risiko-risiko tersebut. Dari tabel eh, yang kita lihat di sini, bagaimana kita melihat bahwa sebetulnya siapa yang dapat memanfaatkan apa adanya eh, apa identifikasi risiko yang sudah ada di perusahaan. Kita lihat ya. Internal audit itu sesuai dengan Statement of Internal Audit Standard nomor 9 tahun 91 tentang risk assessment. Di sini akan menghubungkan audit plan dengan risk dan exposure-nya. Sedangkan practice advisory berisi metode-metode rinci aktivitas audit, misalnya ya daftar isi, jadwal pekerjaan audit, pendekatan audit, pelaksanaan audit, pelaporan dan evaluasi. Ini juga dikaitkan dengan pengendalian internal yang terjadi di perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memang perkembangan audit internal di Indonesia sekarang adalah audit berbasis risiko. Konsep dari RBA ini awalnya diobservasi dan dianalisis pengendaliannya dulu, baru berlanjut ke risk assessment yang berkaitan dengan operasional perusahaan atau entitas dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau kita berbicara risk management ada practice advisory di 2100-4 di mana peran audit internal dalam organisasi tidak memiliki proses risiko manajemen tetapi yang memiliki adalah si user itu sendiri. Kemudian Practice Advisory 2110-1 di mana penilaian kecukupan proses risk management harus diperoleh. Nah, sedangkan untuk external audit itu sudah diatur oleh ACPA dalam beberapa aturan. Ya, kalau kita berbicara tentang audit risk, maka yang kita bicarakan di sini adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal dalam memodifikasi dengan layak pendapatnya atas laporan keuangan ataupun kepatuhan dalam operasional yang dilakukan di dalam perusahaan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis risiko, sebetulnya banyak sekali, cuma yang saya sampaikan di sini hanya beberapa, yaitu salah satunya adalah inherent risk, di mana ada kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur pengendalian internal terkait yang ditetapkan. Ya, itu inherent risk. Kemudian bagaimana dengan control risk? Kalau control risk di sini adalah risiko salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur kebijakan atau prosedur pengendalian internal. Yaitu beberapa contoh dari control risk ini biasanya akan tetap ada karena biasanya ada keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian internal. Meskipun pengendalian internal di perusahaan itu sudah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Kemudian yang berikutnya adalah detection risk, di mana bahwa risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi saji material yang terdapat pada suatu asersi. Biasanya detection risk ini terjadi karena auditor memutuskan tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi. Jadi biasanya dengan sampling ya. Kalau dengan sampling, biasanya detection risk-nya ini bisa tidak terdeteksi artinya salah saji materialnya. Nah, kemudian ada beberapa pernyataan terkait risiko kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya bahwa organisasi memang harus mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi di perusahaan. Beberapa organisasi bahkan telah membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh auditor internal dalam merencanakan penugasan. Agar apa? Agar bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan proses auditnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa saat ini kita juga sudah banyak terbantu dengan banyaknya eh, data teknik teknologi informasi ya. Nah, teknologi informasi di sini ada risikonya juga. Di mana kalau kita lihat bahwa sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi ini bisa terdampak dengan resiko-resiko sebagai berikut ya, tercurinya akses informasi, hilangnya integritas data, kurang lengkapnya transaksi, tidak tersedianya sistem di EDI ya, kemudian ketidakmampuan untuk mengamankan transaksi dan kecurangan atau kekurangan dalam pedoman-pedoman hukum yang tidak masuk di dalam teknologi informasi yang dibuat untuk perusahaan, ya. Sehingga kalau kita berbicara adanya kekurangan-kekurangan tersebut, maka terdapat risiko kecurangan. Ada tiga elemen fraud di sini yang bisa terjadi. Yang pertama, kondisi yang memungkinkan terjadinya fraud. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga adalah tingkah laku. Jadi tiga hal ini dapat memicu terjadinya fraud. Meskipun saat ini memang teori untuk fraud itu sendiri sudah berkembang menjadi ada lagi yang namanya Pentagon ya, Pentagon teori. Jadi itu juga lebih banyak lagi elemen fraud yang bisa memicu fraud. Kalau yang ini kan yang ditampilkan di mata kuliah ini yang saat ini saya tampilkan adalah triangle ya. Jadi hanya tiga elemennya. Tapi sebetulnya saat ini sudah berkembang dan lebih banyak lagi. Kemudian tujuan pengendalian internal itu sendiri memiliki tiga tujuan utama, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian keandalan dan ketaatan atau compliance. Dalam manajemen risiko sudah dijelaskan di Practice Advisory nomor 2110-1 bahwa penilaian kecukupan proses risk management itu diperlukan untuk mempelajari strategi dan aktivitas usaha agar dapat diidentifikasi, kemudian dapat menentukan tingkat risikonya, kemudian dapat merancang bagaimana audit itu akan dilakukan serta bagaimana eh, aktivitas-aktivitas pengawasan berkelanjutan itu dilaksanakan secara periodik, ya. Ada beberapa metode analitikal yang biasa dipakai. Yang pertama adalah pembuatan bagan alir atau flowchart. Yang kedua, kuesioner pengendalian internal. Yang ketiga, analisis matriks. Yang keempat, metodologi ekstraktif Koso. Dan yang kelima, metode Courtney. Lebih banyak praktek yang dilakukan saat ini adalah pada pembuatan bagan alir dan kuesioner pengendalian internal. Tapi ujung-ujungnya juga ketika kita menggunakan metode analitikal, memang kita harus melakukan analisis matriks atas apa yang sudah kita temukan di dalam di dalam pembelajaran ketika kita sudah mengaudit divisi-divisi tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita melakukan survei pendahuluan. Mulai dari studi awal ya sampai dengan anggaran surveinya harus dibuat juga. Kemudian kenapa anggaran survei harus dibuat? Karena kita harus juga menghitung sebetulnya berapa audit internal atau auditor yang diperlukan di dalam melakukan proses audit tersebut.
Nah, studi awal yang dilakukan oleh auditor internal tentunya adalah penelaahan atas kertas kerja audit tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya sudah diaudit divisi tersebut, maka kita harus pelajari apakah hasil-hasil audit sebelumnya itu sudah di follow up, sudah di closing dan lain sebagainya ya. Jadi temuan-temuan audit sebelumnya itu menjadi sebuah kerangka awal sebelum seorang auditor internal masuk ke divisi tersebut. Jangan sampai, kenapa kita menganggap bahwa temuan audit tahun lalu itu penting? Jangan sampai audit yang dilakukan pada tahun tersebut ada menemukan temuan audit yang berulang. Kemudian perlu diatur, dibuat jadwal dengan calon auditi ya, menyampaikan tujuan, ruang lingkupnya, kemudian harus disampaikan juga komunikasinya bahwa apa yang akan dilakukan, kapan, jadwalnya, berapa orang yang akan datang. Nah, itu semua harus harus dijelaskan pada saat pertemuan dengan calon auditi. Ya, berkomunikasi dan cara mengemukakan seorang auditor juga menentukan kesuksesan seorang auditor dalam melakukan proses auditnya. Informasi penting dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi ketika kita melakukan observasi, kita harus menentukan dulu tujuan, sasaran, dan standarnya. Jadi pada saat kita berbicara audit internal, maka yang kita bicarakan adalah effective management oriented. Bukan hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi lebih kepada kepatuhan dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi risiko-risiko yang dapat terjadi, menentukan pengendalian untuk meminimalkan risiko. Kemudian menilai gaya manajemen style terkait aspek perilaku manusia. Contohnya misalnya dalam satu divisi terdapat mutasi yang terus-menerus atau sering sekali. Nah, itu kita harus waspada ya, teman-teman. Itu kenapa? Apakah memang pimpinannya yang kurang bisa menjalin koordinasi sehingga anak buahnya atau stafnya itu banyak sekali mengalami turnover ya, banyak mengalami mutasi dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari juga. Nah, demikian topik sesi 6 ya yang dapat saya sampaikan di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan melalui langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.